yang membawa hidup kita sesuai dengan judul kekayaan orang-orang yang terpilih. Jadi kekayaan orang-orang yang terpilih. Bilang kiri kanan, kekayaan orang-orang yang terpilih. Puji Tuhan, kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang menjadi kehidupan kita, yang membawa hidup kita sebagai orang pilihan Tuhan Yesus untuk menjadi berkat, untuk tetap percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ayat ketiga, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Puji Tuhan, kita senantiasa sebagai orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Kita memuji Tuhan Yesus Kristus sebagai Allah. Di sini sebagai Allah dan Bapa. Sebagai Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan jelas dalam kehidupan kita. Kita tahu hari-hari ini, saudara yang diberkati Tuhan, orang-orang yang berkata, orang-orang yang berkata tidak sesuai dengan kebenaran, menjelaskan bahwa di dalam Allah kita atau Bapa kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengaruniakan kita kepada segala berkat rohani di dalam surga. Saudara, di akhir zaman ini muncul pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan Alkitab. Saudara yang diberkati Tuhan, saya berdiskusi dengan di WA group saudara di dalam sinode kami selalu membawa sesuai dengan apa yang difirmankan Tuhan. Kalau kita menyembah Tuhan, kalau kita mengagungkan Tuhan, itu yang kita agungkan bukan Tuhan yang lain atau Allah yang lain. Kita agungkan sebagai kepercayaan sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus. Kita harus tunduk dan taat kepada firman Tuhan. Dia, Tuhan Yesus sebagai Allah, Dia sebagai Tuhan, sebagai Bapa kita. Jelas firman Tuhan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, siapa? Yesus Kristus. Jelas, kita harus percaya Allah kita, Bapa kita, Tuhan kita adalah Yesus Kristus. Tidak ada yang lain. Dia nama di atas segala nama. Isa 4 ayat 12. Tidak ada yang lain. Dia memberikan kita keselamatan yang luar biasa. Tidak di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang lain, hanya nama Tuhan Yesus Kristus yang selalu menyelamatkan kita sampai hari ini. Kita boleh selamat dari segala situasi dan kondisi yang ada. Haleluya. Sebab itu kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Bapa kita, sebagai Allah kita yang luar biasa. Saudara, saya berikan pemahaman yang sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan landasan Alkitab di dalam grup. Saya bilang kalau ikut firman Tuhan, itu yang benar di dalam kebenaran firman Tuhan. Makanya kita bilang dalam grup itu, saudara, kembali kepada Alkitab. Kembali kepada Alkitab. Isi firman Tuhan yang kita harus resapi, kita harus memahami. Jangan kita
memakai pandangan-pandangan pikiran sendiri, pandangan pengetahuan yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Sebab banyak meskipun sudah Kristen, tetapi mesti pakai tuh nama-nama yang lain, saudara. Yang mereka, oh itu kata nama pengagungan, yang nama yang lain itu. Saudara, saya sebutkan tuh Yahweh. Yahweh kata itu nama pengagungan. Tetapi mereka tidak melihat dari isi Alkitab firman Tuhan bahwa Yesus adalah Tuhan, Bapa kita yang luar biasa. Jelas firman Tuhan adalah Yesus adalah Bapa kita, Allah kita yang luar biasa. Firman Tuhan sudah jelas. Makanya saya bilang mesti ada landasan firman. Di mana ayat firman Tuhan ada nama seperti itu. Sedang orang Israel saja, orang Yahudi asli, saudara, yang ada seorang rabi, dia berdialog dengan anak-anak muda, dia bertanya tentang nama ini, saudara. Dia jelaskan kalau orang Yahudi, bahkan orang-orang itu, mereka tidak pakai nama itu. Yang pakai nama itu yang ada seorang ini rabi yang menjelaskan. Rabi, tapi dia orang Indonesia, tetapi dia bahkan dia bilang yang memakai yang memberi pengetahuan seperti itu adalah orang Jerman. Itu nama tidak lengkap, tidak disebut, tapi dia dari bangsa Jerman. Dia yang mengeluarkan statement seperti itu, sehingga orang Indonesia juga suka ikut dengan sebutan itu. Tetapi saya yakin percaya, kita sebut saja Yesus Kristus Allah dan Bapa kita. Bahkan Bapa mereka sebut apa? Bapa Yahweh. Dapat di mana nama itu Bapa Yahweh? Tidak ada di dalam Alkitab. Jadi kita sebagai orang Kristen, sesuai dengan arti Kristen, pengikut Kristus, kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah kita, Bapa kita, Bapa yang kekal. Yesaya 9 ayat 5, dia disebut Bapa yang kekal, Allah yang perkasa, penasehat yang ajaib, Raja damai. Yaitu apa? Yesus Kristus. Haleluya. Untuk kita pahami saudara. Yohanes 5 ayat 46 berkata, tidak percayakah kamu kepada Musa apa yang ditulis Musa tentang aku? Itu di kitab perjanjian lama. Yesus berkata, dia berdiskusi, dia berdebat dengan orang-orang Yahudi, bahkan orang-orang Yahudi yang membunuh dia. Tetapi Tuhan kita Allah, kita tetap hidup buat selama-lamanya. Dari kekal sampai kekal, tidak ada nama lain, saudara. Kalau kita terpengaruh dengan nama lain, itu bukan Kristen namanya, bukan pengikut Kristus. Kita adalah orang-orang yang dipilih Tuhan untuk mengikut Kristus, keputusanku. Saudara, kalau naik motor dari Bitung ke Manado sampai Pal 2, lihat ada tuh gereja GPDI, ada tulis besar-besar, sekali Yesus tetap Yesus. Luar biasa. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Kita harus menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang kita agungkan. Masakan kita agungkan nama yang lain, saudara, tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Saya bilang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sudah melenceng, sudah lari dari jalan kebenaran firman Tuhan. Kita percaya bahwa Yesus yang kita andalkan. Setiap kita berdoa, baik di gereja, di dalam
berdoa pribadi, kita selalu katakan Bapa dalam surga, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita sebut Bapa, yang kita panggil itu sudah Yesus Kristus. Istilah Bapa, dia punya kehendaknya, kehendak pribadinya. Kalau di dalam Tritunggal, Bapa, Anak dan Roh Kudus, Bapa dia punya kehendak, baru Anak, baru dia punya firman dalam kehidupan kita. Kemudian Roh Kudus, Roh itu kuasa Allah dalam kehidupan orang percaya. Sama dengan manusia, kehidupan manusia. Orang ada Tritunggal atau Trinitas manusia. Tuh? Jadi tubuh, jiwa dan roh. Tubuh itu ada semacam manusia, ada tangan, ada kaki, ada muka, ada hidung, ada rambut, semuanya. Itu tubuh. Kemudian ada roh manusia. Roh manusia, baru kemudian ada jiwa. Berbicara kehendak, kemauan. Itu kehendak, kemauan ada di jiwa. Jadi kita harus mengerti ada dalam satu wujud, yaitu manusia. Amin. Itu seperti Tritunggal, Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kita harus memahami. Haleluya. Jangan kita memahami ya. Oh, kita lihat di komentar-komentar di grup, aduh, melenceng ini. Tetapi namanya kebenaran, kita sebagai anak Tuhan harus sampaikan. Jangan kita diam. Kalau kita tidak sampaikan, mereka memang mereka mau terus. Tetapi bahkan saya bilang, kalau mau ikut sesuai dengan nama gereja. Namanya Gereja Persekutuan Pekabaran Injil. Berarti yang orang kabarkan Injil, yaitu firman Tuhan sebagai kebenaran. Toh? Pekabaran Injil ini ceritanya. Sesuai arti Kristen, pengikut Kristus. Orang mau salurkan itu yang lain, saudara. Mereka bilang, oh itu kata nama pengagungan. Tidak sesuai dengan Alkitab. Yang orang agungkan itu adalah Tuhan Yesus. Dia Allah kita, dia Bapa kita. Jelas firman Tuhan. Sudah jelas. Sebab di dalam dia, ayat keempat, sebab di dalam dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Kita sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus, Dia sudah pilih kita sebelum dunia ada. Tuhan Yesus sudah ada. Dia telah memilih kita supaya kita menerima janji-janjinya, berkat-berkat yang rohani dalam kehidupan kita. Kita percaya bahwa Roh Allah, Roh Tuhan Yesus yang ada dalam kita lebih besar dari roh yang ada di dalam dunia ini. Amin. Kita harus mengalahkan kuasa-kuasa si jahat, saudara. Penghulu-penghulu yang di udara. Haleluya. Kuasa kegelapan yang coba-coba mau menghalangi kehidupan kita untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Kita harus kalahkan, saudara. Kita harus lawan, saudara. Kata firman Tuhan, kita harus lawan. Sudah. Jangan iman kita menjadi lemah. Kita harus lawan. Kita harus kuat. Memang firman Tuhan bilang secara daging lemah, tetapi dalam kekuatan Roh Kudus yang Tuhan sudah berikan, Dia sudah berikan kuasa otoritas itu untuk kita lawan. Berarti kita mesti ada power juga, saudara. Haleluya.
Kita harus tetap melawan, saudara. Jadi Tuhan sudah memilih kita sebelum dunia dibentuk, sebelum dunia dijadikan. Jadi kita adalah orang-orang pilihan. Bahkan Dia sudah pilih kita sebelum dunia dibentuk. Luar biasa. Orang ke Tuhan Yesus, Dia memberikan pandangan ke depan yang luar biasa. Karena kita tahu Dia Bapa yang kekal, penasihat ajaib. Penasihat ajaib itu firman yang diberikan untuk menasihati kita selalu, setiap hari. Setiap hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan, itu nama Yesus adalah penasihat yang ajaib. Tuhan Yesus sebagai penasihat ajaib, Dia sebagai Bapa. Saudara, jelas saudara, jangan kita kompromi dengan Bapa yang lain. Semua Bapa anak, itu kata yang lain. Ini mesti disampaikan, saudara, supaya orang ke jemaat memang untuk kualitas firman Tuhan, memang supaya orang memberitakan Injil sesuai dengan pemahaman yang firman Tuhan di Alkitab, saudara. Apa yang tertulis dalam Alkitab, jangan ikuti dengan pengetahuan yang sudah ditambah-tambah oleh pengetahuan manusia, saudara. Seperti seorang Jerman itu, supaya mereka meluas di Indonesia ini dengan pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Namanya pengikut Kristus, kita harus percaya bahwa Kristus Tuhan adalah Allah kita, adalah Bapa kita. Haleluya. Jadi kita percaya bahwa Tuhan Yesus telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Ayat yang kelima, di dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Sudah sesuai kerelaan kehendaknya Tuhan Yesus. Dia sendiri, haleluya, yang memilih orang-orang yang mengikuti Tuhan Yesus, apapun yang menjadi tantangan. Makanya kita rela terus, rela apapun yang menjadi pergumulan, kita harus rela, setia kepada Tuhan Yesus yang kita agungkan dan muliakan. Bahkan saya telepon kepada keluarga muda ini, saudara. Saya bilang, oh mesti itu kata nama pengakuan. Dia bilang, nama pengakuan bukan itu. Dia bilang, Tuhan Yesus yang kita agungkan. Sebab kalau di dalam Galatia 1 ayat 8, saya berikan pemahaman sesuai dengan Alkitab. Saya bilang, ada dasar-dasar atau landasan firman Tuhan. Pengajaran mereka tidak ada landasan. Mereka hanya pakai bahasa Ibrani yang, ya kalau syukur-syukur jo, kalau yang kaum awam pun bisa tahu bahasa Ibrani. Kita pakai bahasa Indonesia saja supaya orang memahami. Itu pengetahuan kalau di sekolah memang kita dapat. Tetapi kita memahami saja apa yang menjadi isi dari Alkitab atau firman Tuhan. Apa yang Yesus lakukan, itu yang kita harus ikuti. Sesuai arti Kristen. Orang semua pengikut Kristus. Orang sesuai iman kita, saudara sebagai pengikut Kristus. Saya bilang, kalau orang Kristen itu berarti kan diambil, kalau dari bahasa Inggris Christ, Kristen. Kalau dalam bahasa Inggris diambil kata Kristus, Christ, di dalam.
Artinya Kristus tinggal di dalam orang-orang yang percaya, orang-orang yang dipilih Tuhan Yesus. Dia tinggal di dalam Tuhan. Begitu juga kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, sudah dipilih oleh Tuhan Yesus, kita tinggal di dalam Tuhan Yesus juga. Haleluya. Begitu. Saya berikan pemahaman. Saya bilang Galatia 1 ayat 8, sekalipun malaikat terang yang memberitakan Injil lain, jelas yang memberitakan Injil lain, terkutuklah dia. Bahkan firman Tuhan sangat keras, saudara. Sekalipun, itu Galatia 1 ayat 8. Saya sering-sering katakan itu, saudara. Kalau saya berdiskusi dengan teman-teman yang sudah melenceng dari sasaran firman Tuhan, tidak fokus. Firman Tuhan jelas-jelas, sekalipun malaikat terang sedang pemimpin pujian, malaikat dicampakkan, dia mau melebihi dari Tuhan Yesus. Dia seorang pemimpin pujian, tapi dia dicampakkan. Itu firman Tuhan. Sekalipun malaikat terang yang memberitakan Injil lain, terkutuklah dia. Jadi kita percaya bahwa Yesus Kristus yang memilih kita. Itu sebab itu kita memilih Tuhan Yesus sebagai Tuhan Allah kita, sebagai Bapa kita, saudara. Jadi dalam Tritunggal 3 dalam 1. Haleluya. Begitu juga Trinitas 3 dalam 1 dalam wujud manusia, orang diri. Begitu Tuhan kita. Jadi ini pemahaman yang harus kita berikan kepada sahabat-sahabat kita sebagai, bahkan banyak hamba-hamba Tuhan juga sudah melenceng. Saya sebut sudah melenceng, tidak sesuai dengan Alkitab. Jadi marilah kita pakai sesuai dengan isi Alkitab. Apa yang Tuhan Yesus bilang itu yang kita lakukan. Karena Kejadian sampai Wahyu itu berbicara bahwa Tuhan Yesus sebelum dunia dijadikan, buat Tuhan Yesus sudah ada. Dia yang bilang. Maka dalam kitab Perjanjian Lama yang saya sudah sentil tadi, tidak percayakah kamu kepada Musa apa yang ditulis Musa tentang aku? Toh, itu di kitab Perjanjian Lama, saudara. Itu saudara semua nubuatan-nubuatan Alkitab, nubuatan firman Tuhan. Itu adalah standarnya Tuhan Yesus Kristus yang harus orang akui. Segala lidah mengaku bahwa Tuhan Yesus, segala lutut berteru bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan. Kita harus taat kepada Tuhan Yesus, taat kepada firman Tuhan. Haleluya. Sebabnya mari kita bergandengan tangan. Kita senantiasa memproklamirkan nama Tuhan Yesus di mana saja kita berada. Dalam kita menginjil, namanya kabarkan Injil, misi penginjilan. Kita harus memberitakan Injil. Maka di sana adalah ada kekuatan, ada kuasa. Karena firman Tuhan berkata dalam Roma, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan bagi kita. Apapun situasi dan kondisi, apapun isu-isu di luar sana yang berkembang, kita tetap yakin dan percaya, mendoakan kota Bitung seperti Ibu Gembala sudah memberikan ajakan saudara untuk senantiasa mendoakan kota Bitung selalu aman dan kondusif. Itu yang kita harus pahami saudara, agar kita tetap percaya kota kita Indonesia dalam lindungan Tuhan. Itu sebabnya saudara, kita tetap percaya dan kita boleh katakan
sampai saat ini, saudara, keadaan Kota Bitung aman, kondusif, aman, terkendali, saudara. Jangan kita terpengaruh dengan isu-isu yang dapat mengadu dombakan lewat agama, kerukunan agama kita yang sudah terjalin lama, saudara. Itu sebabnya kita tetap berdoa untuk tetap Kota Bitung, kota kita yang cintai. Kita jaga bersama. Kalau kita hamba Tuhan tetap berdoa. Bahkan kita doa puasa. Tanggal 7 kita ada doa puasa seluruh gereja-gereja. Dianjurkan ke seluruh gereja-gereja supaya berdoa untuk Kota Bitung. Doa puasa serempak. Jadi dianjurkan juga kepada jemaat supaya apa yang menjadi perkembangan di luar sana, Tuhan Yesus akan datang. Dan saya ingin Tuhan akan datang. Kita berdoa dan kita puasa, sudah. Saya ingin kepada jemaat hamba Tuhan, marilah kita saling satu dalam doa, mendoakan bangsa kita, mendoakan kota kita agar tetap aman, terkendali. Haleluya. Sebabnya mari saudara yang diberkati Tuhan, biarlah firman Tuhan membawa hidup kita untuk menjadi orang-orang yang dipilih Tuhan menjadi berkat di mana saja kita berada. Kita sebagai jemaat, sebagai hamba Tuhan, kita selalu hanya berdoa kepada Tuhan untuk kesentraman, keamanan, baik di keluarga kita, di komunitas gereja kita, di tempat-tempat ibadah yang Tuhan sudah taruhkan di kota ini, seluruh tempat-tempat ibadah terjalin satu sama yang lain, yang namanya kerukunan, kedamaian, menjadi sukacita, apalagi menyambut Natal tanggal 25 Desember ini. Marilah kita saling satu sama yang lain. Ada selisih paham mungkin seperti Cynthia katakan, marilah kita bergandengan tangan, saling memaafkan satu sama yang lain, berdamai dengan sesama kita jemaat, berdamai dengan orang lain, bahkan berdamai dengan orang-orang yang kita temui, saudara. Apapun agamanya, kita tetap percaya kita selalu ada kedamaian, karena Yesus adalah sang damai itu yang dapat mendamaikan kita semua orang. Itu sebabnya mari kita fokus kepada Tuhan Yesus Allah kita yang kita agungkan, yang kita sembah, Bapa kita yang kita muliakan, yang kita selalu agungkan. Dia adalah sang penguasa tunggal, baik di bumi dan di surga. Jadi sang penguasa, saudara, penguasa tunggal, baik di bumi dan di surga. Inilah firman Tuhan yang dapat kita menjadi pemahaman bagi kita supaya kita percaya bahwa Yesus telah memilih kita tetap terus mengagungkan kebesarannya, kemuliaannya dalam menyambut Natal di tahun 2023 tanggal 25. Terus mulai hari ini kita tetap percaya, fokus kepada Tuhan dan seterusnya. Terima kasih. Biarlah firman Tuhan membawa hidup kita untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan Yesus.